Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Bab 6 Memperkuat Komitmen Kebangsaan. Sebelum kita ke materi, silahkan kalian baca dulu KD pada bab 6 ini. Ada 4 KD, silahkan bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran bab 6, kalian bisa menunjukkan indikator seperti ini. Marilah kita ke materi. Untuk yang pertama, poin A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Berikut ini sekilas akan dijelaskan mengenai keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno telah berkali-kali keluar masuk penjara untuk memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia. Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini adalah foto beliau, Insinyur Soekarno. Kemudian ini merupakan salah satu penjara yang pernah dimasuki oleh Soekarno, yaitu penjara di Bandung. Dengan seringnya beliau di penjara tidak menyurutkan semangat beliau untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pun juga mengalami hal yang serupa. Ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi semangatnya tidak pudar untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Terbukti pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Berikutnya, yang kedua, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode yang pertama, yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Pada waktu itu, sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Kemudian periode yang kedua, masa pergerakan nasional. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora pada tahap ini. Kemudian untuk yang ketiga, tahap ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Kemudian periode yang keempat yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itulah 4 periodisasi mengenai gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang dari masa ke masa. Nah, apa itu jiwa dan semangat 45? Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah kemudian dianggap sebelah mata, karena memang ancaman seperti peperangan dengan negara lain sangat minim untuk terjadi. Nah, untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Apa saja jiwa dan semangat 45 itu? Paling tidak ada 17 poin, mulai dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, hingga ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Inilah yang merupakan jiwa dan semangat 45 tadi. Harusnya kita bisa menggunakan jiwa dan semangat 45 ini untuk mencapai tujuan kita seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Poin yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Indonesia merupakan satu kesatuan politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Kemudian yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Maksudnya, seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Inilah maksudnya kesatuan ekonomi. Kemudian yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Itulah tadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, berikutnya, mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Sikap dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan meliputi sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, dan sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Coba kalian cari sikap-sikap yang mencerminkan kelima sikap ini. Bagaimana sikap cinta tanah air, bagaimana membina persatuan dan kesatuan, dan lain sebagainya. Tentu ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang hendak mewujudkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.